Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Budistianero. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan dan Pasar Modal. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bahan kajian dalam Hukum Lembaga Keuangan dan Pasar Modal, yaitu tentang instrumen pasar modal. Yang akan kita pelajari hari ini adalah regulasi tentang pasar modal, definisi-definisi, dan instrumen apa saja yang diperjualbelikan pada pasar modal. Baik, kita mulai. Pasar modal di Indonesia diregulasi atau diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, di mana definisi pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, usaha publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dari definisi ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah efek, yang kedua adalah emiten, yang ketiga adalah penawaran umum, dan yang keempat adalah bursa efek. Efek merupakan surat berharga yang diperdagangkan atau diperjualbelikan di pasar modal. Contoh efek antara lain adalah saham dan obligasi. Emiten merupakan perusahaan publik yang melakukan penawaran umum efek kepada para investor dengan melalui tata cara yang diperbolehkan oleh perundang-undangan. Penawaran umum adalah proses penawaran efek kepada investor yang dilakukan oleh emiten, dan bursa efek adalah penyelenggara kegiatan transaksi efek di Indonesia. Terdapat dua jenis pasar modal. Yang pertama adalah pasar perdana atau primary market, atau biasa kita kenal dengan istilah initial public offering. Di sini adalah pasar tempat emiten melakukan penawaran efek pertama kali kepada investor publik sebelum efek tersebut diperjualbelikan di bursa efek. Nah, ada beberapa tahap dalam pasar perdana ini. Yang pertama adalah tahap penawaran yang dilakukan oleh emiten melalui media massa. Tahap yang kedua adalah pemesanan saham oleh investor publik kepada agen penjual yang ditunjuk oleh emiten. Dan tahap yang ketiga adalah distribusi efek yang dilakukan oleh agen penjual kepada para investor publik. Apabila jumlah efek yang ditawarkan ternyata mencukupi jumlah efek yang dipesan oleh investor publik, maka kondisi ini disebut dengan undersubscribe. Sedangkan apabila ternyata permintaan akan efek melampaui atau melebihi jumlah efek yang ditawarkan, sehingga di sini investor tidak bisa memperoleh jumlah efek yang dia pesan, maka kondisi ini disebut dengan oversubscribe. Pasar yang kedua adalah pasar sekunder atau secondary market. Secondary market ini adalah pasar tempat efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli dan menjual efek yang tercatat di bursa setelah terlaksana penawaran perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor yang lainnya. Dalam pasar modal di Indonesia ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama adalah otoritas jasa keuangan. Ini adalah pihak yang bertindak dan berwenang sebagai regulator dan pengawas dalam pasar modal di Indonesia. Sebelum ada otoritas jasa keuangan, fungsi regulator dipegang oleh Menteri Keuangan dan pengawas dipegang oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Tapi kemudian kedua fungsi tersebut digantikan oleh otoritas jasa keuangan. Pihak yang lain adalah adanya bursa efek sebagai penyelenggara kegiatan transaksi efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, dan pemodal atau investor.
Terdapat banyak jenis efek yang ditransaksikan atau yang diperdagangkan di pasar modal, tetapi contoh efek yang akan saya bahas kali ini hanya saham dan obligasi. Saham adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Terdapat beberapa jenis saham, antara lain adalah saham atas nama dan saham atas tunjuk. Saham atas nama adalah saham yang di mana pada saham tersebut termuat identitas orang atau pihak yang bertindak sebagai pemilik saham. Nah, saham atas nama ini dalam pemindahan haknya harus dilakukan dengan akta peralihan saham yang dibuat di hadapan notaris. Sedangkan saham atas tunjuk atau saham unfounder adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang saham. Jenis efek yang kedua adalah obligasi. Berbeda dengan saham, obligasi merupakan surat hutang dari perusahaan yang memiliki jangka waktu jatuh tempo yang cukup lama, biasanya paling sedikit 10 tahun. Pada obligasi ini sudah dicantumkan dengan jelas lama jatuh tempo dan besar bunga yang diperjanjikan. Nah, saham dan obligasi, ada saham dan obligasi yang konvensional, tapi juga ada saham dan obligasi yang syariah. Saham syariah adalah saham yang tercantum dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, Jakarta Islamic Index atau JII, dan Jakarta Islamic Index 70. Obligasi syariah kita sebut dengan istilah sukuk. Ada dua jenis sukuk. Yang pertama adalah sukuk korporasi, di mana sukuk korporasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan dalam rangka untuk memperoleh pendanaan. Dan jenis sukuk atau obligasi syariah yang kedua adalah SBSN, yaitu surat berharga syariah negara. SBSN ini merupakan instrumen investasi syariah berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memperoleh pendanaan bagi pembangunan. Saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah apabila diterbitkan oleh satu, emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, apabila emiten dan perusahaan publik meskipun tidak menyatakan secara tegas dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, akan tetapi memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama adalah ketika emiten tersebut menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan jasa, bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, dan atau judi. Kriteria yang kedua, emiten tersebut memiliki rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Dan kriteria yang ketiga, emiten tersebut memiliki rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Terdapat beberapa jenis obligasi. Yang pertama adalah obligasi dengan jaminan, dan yang kedua adalah obligasi tanpa jaminan. Obligasi dengan jaminan atau secured bonds adalah jenis obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Antara lain, obligasi dengan garansi atau biasa kita kenal dengan guaranteed bonds, obligasi dengan jaminan harta atau mortgage bonds,
obligasi dengan jaminan efek atau collateral bonds, dan obligasi dengan jaminan peralatan atau equipment bonds. Obligasi tanpa jaminan biasa kita sebut dengan unsecured bonds, yaitu bentuk obligasi yang diberikan hanya dalam bentuk kepercayaan semata. Antara lain debenture bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, dan subordinate bonds, yaitu obligasi dengan tingkatan hutang yang rendah, sehingga dalam pengembaliannya pembayarannya didahulukan obligasi yang memiliki nilai tinggi. Subordinate bonds ini juga kadang disebut sebagai surat hutang bernilai rendah. Kita sudah membahas tentang saham dan obligasi. Terdapat beberapa persamaan dan juga terdapat berbagai perbedaan antara saham dan obligasi. Persamaan dari saham dan obligasi adalah dua-duanya, baik saham dan obligasi, merupakan surat berharga yang memiliki hak tebus. Hak tebus adalah pilihan untuk menukar saham dan obligasi tersebut dengan uang. Persamaan yang kedua, pemilik saham dan obligasi memiliki klaim atas laba dan aktiva. Kedua instrumen investasi ini menjanjikan kepada para pemiliknya pendapatan berupa aset, yaitu uang dan aset lain. Klaim tersebut terjadi pada tanggal transaksi atau saat pembelian saham dan penandatanganan obligasi yang kemudian dapat dieksekusi setelah obligasi jatuh tempo. Pada intinya, saham dan obligasi dua-duanya menjanjikan pendapatan bagi para pemilik. Sedangkan perbedaan saham dan obligasi antara lain adalah yang pertama, batas masa berlaku. Pemilik saham masih memiliki hak atas keuntungan dan suara selama perusahaan masih berdiri, dan selama pemilik saham masih memiliki surat bukti kepemilikan saham. Sedangkan obligasi memiliki batas waktu tertentu secara khusus yang jelas tertera dalam obligasi. Perbedaan yang kedua adalah tingkat keuntungan yang diperoleh. Saham memiliki tingkat keuntungan yang fluktuatif, bisa berubah sewaktu-waktu tanpa bisa diperkirakan tergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Sedangkan obligasi memiliki tingkat keuntungan yang stabil sampai masa berlaku atau jatuh tempo obligasi tersebut berakhir. Perbedaan yang ketiga adalah jenis keuntungan yang diperoleh bagi para pemilik. Pemilik saham memiliki dua jenis keuntungan. Keuntungan yang pertama kita sebut sebagai capital gain. Capital gain adalah ketika pemilik saham memperoleh keuntungan dari selisih harga saham yang dia beli dan ketika dia jual ada kenaikan. Nah, selisih harga ini, keuntungan yang diperoleh dari selisih harga ini disebut dengan capital gain. Keuntungan yang kedua adalah dividen. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, sedangkan pemegang obligasi dia memperoleh keuntungan berupa bunga. Perbedaan yang keempat adalah kedudukan pemilik saham dan pemegang obligasi. Seperti kita ketahui bahwa saham adalah surat berharga tanda kepemilikan suatu perusahaan. Sedangkan obligasi adalah surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh perusahaan. Dari definisi ini terlihat bahwa kedudukan pemilik saham dia berkedudukan sebagai pemilik perusahaan. Sedangkan pemegang obligasi dia berkedudukan sebagai kreditur. Baik, demikian sekilas bahan kajian tentang instrumen pasar modal yang kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.